Hello everyone, welcome to my video. Di video kali ini aku mau storytelling sekalian review novel ini. Judulnya Bumi dan Lukanya karya Reviana April dari penerbit Lovable. Yang aku punya ini cetakan keempat tahun 2023 dan novel ini terdiri dari 279 halaman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tokoh utama di dalam novel ini bernama Bumi Putra Langit, putra bungsu dari dua bersaudara. Ayahnya seorang pengusaha muda dan ibunya adalah mantan model dengan penghasilan tertinggi ketiga di Indonesia. Bumi memiliki satu kakak laki-laki bernama Azri yang umurnya hanya berjarak 1 tahun darinya. Azri memiliki sifat yang egois, serakah, dan tidak pernah puas. Orang tua Bumi lebih menyayangi kakaknya dibandingkan dengan dirinya. Bumi juga seringkali dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang pandai, aktif berorganisasi, dan sering ikut berbagai perlombaan. Bumi seringkali berkonflik dengan kedua orang tuanya, terutama mamanya yang seringkali mengatakan kata-kata yang menyakitkan padanya. Mamanya Bumi itu sangat membenci Bumi dan pernah mengatakan bahwa kehadiran Bumi itu tidak pernah dia harapkan. Karena kehadirannya tidak diharapkan, Bumi akhirnya pergi dari rumah dan tinggal di kos-kosan. Bumi juga bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, walaupun sebenarnya papanya tuh sering mengirim dia uang untuk kebutuhannya. Papanya Bumi tuh sebenarnya tuh sayang terhadap Bumi, tapi tuh dia gengsi buat mengatakannya. Dan papanya Bumi itu juga menyuruh orang untuk diam-diam mengawasi segala kegiatannya Bumi. Walaupun tidak memiliki keluarga yang hangat, Bumi memiliki dua sahabat yang selalu ada untuknya, yaitu Januari dan juga Senjani. Bumi memiliki perasaan yang lebih terhadap Senjani, begitu pula sebaliknya. Dan Azri itu juga iri dengan kedekatan antara Bumi dengan Senjani karena Azri itu menyukai Senjani. Suatu hari ketika Bumi sedang berkumpul bersama teman-temannya, tiba-tiba Bumi pingsan. Kemudian Janu dan Senjani membawa Bumi ke rumah sakit dan mereka tuh mencoba menghubungi anggota keluarga Bumi, tapi tidak satu pun yang merespon. Hari itu Bumi divonis memiliki penyakit kanker darah. Bertahun-tahun berlalu, Bumi menjalani hidupnya dengan penyakit yang semakin menggerogoti tubuhnya. 3 tahun lebih Bumi merahasiakan penyakitnya dari keluarganya karena Bumi tidak ingin merepotkan dan tidak ingin menambah beban untuk keluarganya. Orang tua Bumi itu juga telah bercerai dengan alasan klise dari mamanya yang bilang bahwa dia tuh merasa hidupnya tertekan. Setelah satu persatu anggota keluarga Bumi mengetahui keadaan Bumi yang sesungguhnya, mereka pun merasa menyesal atas segala perlakuannya terhadap Bumi. Ya iyalah nyesel, kalau nggak nyesel berarti mereka bener-bener nggak punya hati. Di akhir hidupnya, akhirnya Bumi itu dapat merasakan pelukan kasih sayang dari mama dan juga papanya yang sedari dulu ia idamkan. Bumi dan Senjani itu sempat bertunangan, walaupun seminggu setelahnya keadaannya Bumi itu kembali drop lagi dan kritis, hingga pada akhirnya Bumi beristirahat untuk selama-lamanya. Setelah kepergian Bumi, Mama Bumi masih diselimuti dengan perasaan bersalah hingga dia tuh mengalami gangguan mental, sehingga Asri dan juga papanya itu membawa mamanya Bumi ke panti rehabilitasi. Menurut aku cerita dari novel itu sebenarnya udah bagus guys, cuman aku banyak menemui tema cerita atau genre yang sama, yang mirip-mirip sama novel ini, dan menurut aku level greget dari novel ini tuh kurang nampol. Dan pernah ada juga yang komen di video aku sebelumnya kalau novel ini tuh alurnya terlalu cepat sehingga penyelesaian konfliknya kurang pas. Dan aku setuju dengan pendapat itu. Emang novel ini tuh alurnya kecepetan, kayak ada part yang missing gitu loh. Dan aku juga menemukan beberapa typo di dalam novel ini. Yang pertama, ada di halaman 107 di dialognya Janu yang bilang, "Wah, sakit nih keluarga." Tapi tulisannya tuh di sini, "Wah, sakit nih keluarga."
Kemudian ada lagi di halaman 128 di kalimat yang bunyinya kayak gini. Namun memang jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, tapi di sini tulisannya itu namun memang jika dilihat sari sudut pandang yang berbeda. Dan mungkin itu adalah dua contoh typo yang aku temukan di novel ini. Menurutku tuh sayang banget kalau misalnya kita masih nemuin kata-kata yang typo di dalam novel, karena novel ini sebelum dia jadi novel seperti ini kan pasti dia melalui proses editing kan. Jadi kayak terkesan editingnya tuh belum 100% gitu kalau masih banyak ditemukan typo. Dan mungkin sampai di sini dulu storytelling dan juga review aku tentang novel ini. Kalian pengen aku storytelling atau review novel apa lagi? Komen di bawah ya. Dan sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian, and see you to the next video. Bye bye.